Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun secara virtual. Salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ayat-ayat tentang tabungan atau investasi yang akan dibawakan oleh pemateri pertama yaitu Nuzula Zikrina, pemateri kedua yaitu Fatur Rahman, pemateri ketiga saya sendiri Ainul Mutahara. Kepada pemateri pertama Nuzula Zikrina, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan saya kesempatan sebagai pemateri pertama. Baik, materi yang akan saya paparkan di sini tentang pengertian tabungan, jenis-jenis tabungan, dan ayat tentang tabungan. Yang pertama itu pengertian tabungan. Apa itu tabungan? Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lainnya. Nah, tempat penyimpanan uang untuk tabungan kita itu ada beberapa tempat. Pertama itu di rumah, seperti di bawah bantal atau di bawah tempat tidur. Yang kedua itu di bank. Nah, jika kita menabung di bank, fasilitas yang akan kita dapatkan itu seperti buku tabungan dan ATM. Kemudian kita masuk materi yang kedua, yaitu jenis-jenis tabungan. Jenis-jenis tabungan sini ada 6. Yang pertama itu tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah simpanan di bank yang paling banyak diminati oleh orang banyak dan penarikannya dapat dilakukan kapanpun. Yang kedua itu ada tabungan anak. Tabungan anak di sini ditujukan untuk mendidik anak tentang seberapa pentingnya menabung sejak dini. Yang ketiga itu ada tabungan haji. Tabungan haji ini ditujukan untuk nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji. Yang keempat ini ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini ditujukan untuk nasabah dengan tujuan tertentu, seperti nasabah menabung untuk pergi liburan. Nah, pengambilan dananya ini atau pengambilan uangnya untuk tabungan berjangka ini sesuai dengan kesepakatan awal. Yang kelima itu ada tabungan mata uang asing atau yang biasa disebut dengan valuta asing atau disingkat falas. Nah, tabungan ini ditujukan untuk nasabah yang bertransaksi menggunakan mata uang asing. Dan yang terakhir itu ada tabungan giro. Tabungan ini ditujukan untuk bisnis, seperti transfer dari satu rekening ke rekening yang lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk materi ketiga, yaitu ayat tentang tabungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat dan juga orang-orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan, dan janganlah kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Nah, dari ayat di atas kita dianjurkan untuk tidak menghambur-hamburkan harta kita secara boros, karena itu adalah setan. Dan secara tidak langsung ayat ini menyuruh kita untuk menabung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pemateri kedua yaitu Fatur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Kepada moderator atas kesempatannya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu apa itu investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata dasar dari invest yang berarti menanam, atau istatmara dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, dapat kita katakan bahwa investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada suatu periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau meningkatkan investasi.
Selanjutnya adalah tujuan investasi. Yang pertama adalah untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang kedua untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Lanjut, pihak-pihak yang melakukan investasi. Yang pertama adalah investor individual, terdiri dari individu-individu atau perorangan yang melakukan investasi dengan institusional. Yang kedua adalah investor institusional, adalah lembaga-lembaga atau perusahaan melakukan investasi. Sekian, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi ada 4. Yang pertama, investasi kekayaan real. Yang kedua, investasi keuangan. Yang ketiga, investasi kekayaan pribadi yang tampak. Yang keempat, investasi komoditas. Selanjutnya, ayat-ayat tentang investasi. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur yang benar. Pada ayat ini Allah memerintahkan manusia jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah sepeninggal kita, baik lemah moral maupun material. Yang kedua, Quran Surah Al-Luqman ayat 34, yang artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Karena ketidaktahuan manusia tentang hari esok, maka manusia diperintahkan berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti. Demikian materi yang dapat saya bawakan dan sekaligus penutup dari kelompok kami. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.